KTNA saya sebagai Ketua Kota Samarinda. Brigade Pangan Solomantung untuk Kecamatan Samarinda Utara, saya dipercaya menjadi manajernya di Brigade Pangan. Di Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, saya sebagai sekretaris. Kemudian saya juga ketua Posluhdes, Pos Penyuluhan Desa, kelurahan ya kalau Iya, gitu. iya, iya. Kelurahan, ya dan banyak yang lain-lain, termasuk sekarang Koperasi Merah Putih Boleh yang merah cukup putih. menyita waktu dan Iya, iya. tenaga. Bidang yang sedang ditekuni Mas Adung itu tidak semua orang mau menekuni. Iya, betul. Padahal potensinya besar. Ini Mas, kita berharap ada episode lain yang di Siap. mana Koperasi Merah Putih kita sudah berjalan dan kita shoot-nya di sana. Oke. Kita shoot-nya Siap, di sana ambil lihat siap. bagaimana kesibukannya operasional seperti apa. Saya tuh sering diprotes sebetulnya bukan hanya sama istri, sama anak saya. Sampai bilang, ayah ini tidak punya waktu untuk anak, katanya gitu. Sana sini. Dia bilang gitu kan. Bahkan sampai dia ngomong, kadang lebih sayang kambingnya daripada anaknya gitu. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu di kandang Di gitu ya. kandang. Saya bilang sama anak saya, Dok, saya bilang, ayah ini cuma ingin mengamalkan satu aja hadis Rasulullah. Khairunas anfa'uhum linnas. Saya bilang, manusia terbaik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kita ketemu kembali di konten Mari Bicara Media Kaltim. Seperti biasa, kita kedatangan tamu-tamu yang menurut kita di Media Kaltim sangat menginspirasi, sangat berdampak positif, dan punya cerita yang memang menurut kita sangat menarik gitu. Episode kali ini kita bahas soal Koperasi Merah Putih, di mana kita tahu ya, itu program yang sedang digaungkan oleh pemerintah dan merupakan program yang sepertinya langsung menyentuh ke masyarakat, apalagi pengurusnya memang orang-orang setempat, orang-orang di sekelilingnya. Nah, di Samarinda yang menarik adalah Koperasi Merah Putih yang perdana itu ada di Kelurahan Lempake, bahkan menjadi pilot project Kota Samarinda dan bahkan naik sampai di level provinsi. Kebetulan itu daerah saya. Saya kebetulan tinggal di Lempake dan kebetulan saya juga dipercaya di Kelurahan Lempake menjadi bagian dari LMP. LMP itu seperti LPM ya, LPM. Nanti LPM itu apa nanti kita jelasin. Dan orang yang percaya saya sebagai anggota LPM itu ya kebetulan bintang tamu kita, narasumber kita namanya Mas Adung, Mas Adung Utomo ya. Adung. Mas Adung, salam kenal Mas Adung. Gimana Mas Adung kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Mas Adung ini kalau sampai scroll di Google Koperasi Merah Putih Samarinda, muka beliau semua isinya. Karena pada saat koperasi itu masih baru digaungkan, ternyata di Lempake itu sudah bergerak ya Mas ya. Nanti kita akan bahas soal itu aja. Cuma untuk di awal kita pengen tahu dulu Mas Adung ini sebenarnya siapa sih, kok kalau kita ngomong soal koperasi dan juga ada bidang lain yang beliau kuasai, yaitu bidang peternakan. Itu kalau kita bicara peternakan di Samarinda, bahkan di level Kaltim, itu nggak bisa lepas dari nama beliau ini. Karena ada beberapa jabatan strategis yang memang jabatannya ini strategis, benar-benar strategis gitu untuk pengembangan di bidang peternakan itu. Oke, Mas Adung, kita ini pengen tahu, Mas Adung ini warga asli Lempake atau gimana ini sebenarnya? Ya. Cerita dulu ya, latar belakang dulu nih Mas. Siap Mas Adi. Jadi kalau bicara tentang diri pribadi saya asli kelahiran Lempake. Alhamdulillah orang tua saya itu adalah salah satu dari perintis transmigrasi di tahun 1970 apa 71 gitu. Dan almarhum bapak saya dulu adalah merupakan lurah persiapan, kepala desa persiapan. Jadi ketika Lempake itu akan dibentuk menjadi sebuah desa, ada perlu persiapan itu. Dan diamanahkan kepada almarhum bapak saya. Nah, itu cuman ya takdir berkata berbeda. Jadi di tahun 83 bapak itu wafat ketika masih Lempake itu dalam proses persiapan menjadi sebuah kelurahan. Jadi saya asli kelahiran
belum pakai. Jadi putra daerah walaupun orang Jawa. Gitu. Iya, karena program transmigrasi Ya, tadi ya. ya, benar. Sekolahnya berarti di Lempake semua, Mas Adu? Saya SD, kalau sekarang SD 001 ya, dulu SD 013 Oke. pakai, kemudian SMP-nya juga SMP 013 013. pakai, Oke. cuman SMA-nya Semea, saya di Semea Nuri Jalan Pelita, itu saya angkatan kedua. Saya sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Unmul, D3 Akuntansi, cuman karena kondisi semester 4 saya mendeokan diri karena tidak mampu, karena memang kondisi waktu itu ekonomi luar biasa ya. Bapak sudah tidak ada, tinggal ibu sendiri. Kami 9 bersaudara, satu wafat, jadi 8 bersaudara dan masih kecil-kecil. Jadi itu akhirnya menjadi sebuah pilihan. Cuman alhamdulillah dalam berjalannya waktu ya saya sempat akhirnya menamatkan juga program S1-nya, walaupun itu setelah saya bekerja. Nah, jadi kalau bicara pekerjaan pun, Mas Adi, saya punya cerita pekerjaan yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi ketika saya berhenti dari Fakultas Ekonomi Unmul, D3 Akuntansi kan keren ya, orang akuntansi. Saya berhenti, saya bekerja di, sebut merek ya, PT Intermas Tata Trading. Itu adalah perusahaan distributor minyak Vilma sekarang. Jadi saya masuk ke sana sebagai apa? Office boy. Sampai kemudian kepala cabangnya itu almarhum Pak Martono itu ngomong sama saya, "Dung, kamu serius berhenti kuliah D3 Akuntansi hanya mau jadi office boy?" Saya bilang, "Emang office boy kenapa ya?" Saya bilang, "Nggak apa dengan office boy gitu kan?" Ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, cuman kan buat sebagian orang mungkin adalah pekerjaan receh gitu ya. Tapi buat kami yang anak petani yang memang hari-hari kerjaan juga nyangkul, cari rumput, itu ada sesuatu pekerjaan yang buat kami ya biasa aja gitu kan. Cuman beliau memang memberikan banyak pesan di sana. Ketika saya diterima, beliau sampaikan, intinya dong, kamu selesaikan tugas dan tanggung jawab kamu. Ketika pekerjaan kamu yang utama udah selesai, bantu teman-teman kamu. Itu pesan beliau. Sampai sekarang saya ingat. Jadi saya hanya dikasih kesempatan 15 hari sama beliau menjadi office boy. Kamu pindah ke gudang aja dah. Jadi saya dipindah ke gudang. Ya, cuman di gudang ini juga bukan pekerjaan ringan kan. Di gudang ini saya harus angkat barang, minyak Vilma itu, mentega segala macam itu kan berat-berat. Cuman fisik saya memang karena memang anak petani ya aman-aman aja gitu kan. Disitulah saya mulai masuk dan saya di gudang itu. Jadi saya 2 tahun di Intermas itu, masuk menjadi office boy, kemudian menjadi helper gudang. Nah di gudang itu saya mempunyai banyak kesempatan. Ketika teman-teman kanvas yang mungkin partnernya nggak turun, saya diajak. Nah, mulailah saya mengenal dunia marketing, belajar bawa mobil, gitu kan. Nah, sampai kemudian saya dipromosi menjadi, terakhir itu saya menjadi asisten kepala gudang dalam waktu 2 tahun. Dan teman-teman di seputaran saya di PT Intermas itu kan paham lah dengan apa yang saya lakukan. Jadi waktu itu mulai muncul lembaga-lembaga pembiayaan, rame-ramenya tahun 97. Jadi di Samarinda itu menjamur, ada satu lembaga pembiayaan namanya PT Finansia Multifinance. Saya ditawarin sama dulu kasir di kantor itu, kebetulan suaminya adalah salah satu head marketing di perusahaan baru tersebut. Mau nggak ikut di kerjaan di dunia otomotif? Saya mikirnya kalau di Intermas ini yang dijual bahan sembako, sekali pakai habis gitu ya. Jualan motor ini kan belum tentu orang sekali beli, berapa tahun baru beli lagi. Waktu itu pemikirannya seperti itu. Dan targetnya nggak kecil, 10 unit 1 bulan gitu kan. Waduh, cuman saya prinsip, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Akhirnya saya ambil. Saya ambil dengan nilai seleri yang jauh berbeda. Dan di sanalah baru saya mulai meniti karir itu. Jadi saya di sana masuk sebagai seorang credit marketing officer. Nah, jadi CMO. Cuman begitu masuk, saya sudah mulai familiar dengan dunia marketing otomotif ini. Terjadi krismon tahun 98. Di sana dihajar semua. Jadi yang saya seorang marketing harus menjadi seorang kolektor. Dikirim ke pelosok-pelosok, narik motor, narik mobil. Jadi kalau kita dulu narik motor, narik mobil itu dibawakan parang. Orang sudah susah, mau diambil barangnya kan ngamuk. Sampai ke Martapura saya mas, narik barang itu. Sampai ke Martapura. Nah itu pengalaman menarik buat saya. Jadi ya namanya di kantor itu dulu kalau kita narik unit,
kok ternyata yang diambil ini unitnya milik, mohon maaf, anggota ormas. Iya, iya. Habis Mas, kantor itu diserang. Itu terjadi Iya, dulu iya. pengalaman. Jadi di apa namanya? Di Fine Finance tadi itu. ya, mulai CMO saya jadi ini, kemudian semua berjalan Hmm. dengan mengalir begitu aja Hmm. sampai kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi head marketing, terus menanjak karir saya, dan terakhir saya di PT Finansia Multifinance itu saya menjadi kepala cabang. Tahun Jadi berapa saya itu, Mas? Waktu saya ke pertama cabang. kali dipromosi menjadi kepala cabang itu tahun 2006. 2006. Oke. 2006 penempatan di Balikpapan, kemudian dikirim ke Pontianak, kembali ke Kaltim, jadi pegang Tenggarong itu yang agak lama, Samarinda, Hmm. terakhir di Balikpapan. Oke. Nah, setelah itu saya resign, saya masuk ke perusahaan yang sejenis, tapi Hmm. mainnya di roda 4, Oke. PT Kembang 88. Di Hmm. situ sempat 2 tahun. Disinilah kemudian semuanya berubah. Jadi waktu itu, ini cerita tentang kenapa kok kemudian saya memilih untuk berwirausaha. Oke, oke. Jadi pada saat setiap 3 bulan sekali itu kan kami ada meeting tuh. Kalau nggak di Hmm. Bandung, Hmm. di Jakarta, di Surabaya. Saya diajak main nih ke Bandung waktu itu meeting di Hmm. Jakarta, diajak main ke Bandung sama regional manager saya. Berkenalan dengan teman beliau di Bandung. Teman beliau itu punya usaha namanya roti bolu, bikin roti bolu. Roti bolu suka-suka dulu kalau nggak salah, saya ingat namanya. Itu tahun 2000, sekitar 2009, 2008. Oke. Hmm. Di sana kami ngobrol. Jadi temennya regional manager saya ngomong, regional saya itu namanya Budi. Bud, kamu mau sampai kapan ikut sama orang gitu kan? Oke lah, kamu sekarang wilayah Kalimantan, Jawa Timur, kamu Hmm. orang nomor satu. Mas Adung juga gitu. Mas Adung kalau pulang ke Samarinda, Mas Adung orang nomor satu. Hmm. Coba teman-teman rasain, Hmm. ketika teman-teman datang ke kantor pusat, ketemu dengan owner, ketemu dengan direksi, habis kalian dimaki-maki, dimarahin. Kalau sudah akhir Hmm. bulan, Hmm. Target nggak kadang-kadang mau nyampe. ngangkat telepon aja males gitu ya. Iya, iya, Apalagi ke iya. target collection, target Hmm. marketing kita Hmm. nggak nyampe, pasti habis. Iya, iya, iya. Dan ketika orang ikut dengan orang Hmm. lain Hmm. menjadi karyawan, satu, kalian gaji itu udah ada batasannya, Hmm. Betul. udah ditentukan. Nggak bisa kalian maunya sendiri. Hmm. Seandainya mau minta naik gaji, kalian harus nunggu evaluasi dulu 1 tahun Betul, atau betul. ada nunggu promosi. Hmm. Tapi beda dengan saya, beliau bilang. Hmm. Kalau saya ini ketika saya buat roti bolu, misalnya bikin 5 kilo, dapat uang 50.000 lah anggap. Saya pengen dapat uang 75.000, ya tinggal saya tambahin aja volume produksi saya Hmm. kembang. Kedua, sekarang kalian ini dibayar karena keahlian kalian, bukan kerjaan yang bisa diwariskan. Hmm. Kalau saya ajarin anak istri saya Bisa. ketika ini, Hmm. ya saya, kalau kalian ini begitu terjadi sesuatu insiden, paling hanya ada penghargaan. Anak istri kalian kan. Hmm. Benar juga ya saya bilang. Kemudian yang ketiga, kebebasan waktu yang kalian nggak milikin. Saya mau bangkong, saya mau apa, terserah. Kalau kalian jam sekian harus masuk kantor, jam sekian harus Hmm. kembali absen, jam sekian nanti disuruh ke sana ya harus berangkat. Iya, Saya mengupdate, pulang saya mas, mikir. saya cerita sama istri itu. Iya, iya. Wah, tapi yang namanya kita udah terbiasa mendapatkan Betul. fasilitas, Benar. mendapatkan penghasilan yang tetap, kebayang. Aduh, takut juga gitu kan. Benar. Apalagi pesan beliau begini, dong kalau kamu mau mulai usaha, jangan coba-coba. Hmm. Maksudnya gimana mas? Kalau kamu mau mulai usaha, mundur dari pekerjaan kamu, tinggalkan. Jangan, jangan pekerjaan usahanya dicoba-coba. Jangan coba-coba. Oke, Kenapa oke. saya bilang? Hmm. Karena gini, kalau kamu hanya coba-coba, ketika kamu mau mulai usaha, kemudian usaha kamu gagal, Hmm. kamu akan tinggalkan usaha kamu. Hmm. Karena kamu masih punya pegangan. Iya, iya. Tapi kalau udah nggak punya pegangan, kamu akan berusaha bagaimana Mati-matian bangkit dari pasti di keadaan situ. itu. Hmm. Hmm. Benar juga ya. Saya sampaikan ke istri saya, ya ayo, aku bilang istri mendukung aja gitu kan. Cuma saya nggak berani. Nah, anak waktu itu anak masih 3 gitu kan. Tapi mungkin setelah kita diskusi, kita berdoa ya mas. Jadi Hmm. di tahun 2010, istri saya itu ikut tes PNS. Iya. Jadi malam, kami itu malam itu kami cek ke dokter. Ternyata istri saya itu hamil anak yang keempat. Oke. Iya. Paginya dapat pengumuman, lulus Lulus. PNS, Hmm. CPNS-nya.
wah ini rezekinya double. Hmm. Langsung saya bilang sama istri, "Mak, ini mungkin jawaban dari doa kita." Hmm. Pikir saya Mas Adi, kalau saya gagal, karena ini mau mencoba berwirausaha, setidaknya ada back di belakang gitu ya. Ada PNS di Ya, belakang. bukan mau ngandelin Iya, istri, iya, enggak. iya. Jadi kami diskusi sepakat. Hmm. Orang tua Iya. mertua karena kebetulan waktu itu dari orang tua saya sudah wafat semua. Jadi bapak sama ibu mertua itu datang ke Lembake. Duduk kami di teras berempat. Kami pamit kepada kedua orang tua, Wah, seru. menyampaikan tentang Iya, itu. iya, seru ini, seru ini. Jadi kalau ibu itu ngomong, ibu dukung, Hmm. gitu. Bapak nggak mau, Iya, iya, iya. bapak nggak mau, aku bilang. Jangan seperti itu katanya gitu kan. Jadi sampai saya ngomong gini, Pak, mohon maaf saya bilang, Hmm. kami sampaikan ini kami bukan minta persetujuan. Karena ini sudah menjadi kesepakatan Hmm. kami. Tapi saya pastikan bahwa saya tidak akan menjadi bebannya Yanti, Iya, istri saya, iya. gitu kan. Hmm. Karena saya laki-laki. Saya bilang Hmm. begitu. Hmm. Jadi papa mau setuju, tidak setuju, ini sudah menjadi keputusan kami hanya minta restunya aja. Oke. Kenapa sih bapak kok nggak setuju gitu ya? Hmm. Karena memang beda mas, karakter bapak dengan mama ini. Bapak Iya. itu kalau kami pulang ke, istri saya orang Grogot. Jadi kalau kami pulang ke Grogot, nanti ketika ngumpul keluarga gitu ditanya, Mama, Gabian menantui kamu gitu kan. Jadi bapak itu dengan bangganya, menantuku ini kepala cabang. Wis. Wah, sementara kalau saya berwirausaha, misalnya kayak Iya, iya, sekarang iya. contoh sekarang ya. Pekerjaan saya siapa sih sekarang kalau ditanya orang? Hmm. Memang hari-hari saya Hmm. cari rumput gitu kan. Hmm. Sampai kadang-kadang ada teman-teman tuh yang nggak percaya. Iya, iya. Ketika kita launching kemarin aja Mas koperasi itu, teman-teman dari BNI itu, kan BNI kan ditunjuk ya menjadi Mitra, salah satu mitra usaha. mitra yang mendampingi Iya, untuk mock iya. up kita. Aduh, Pak Adung tuh kerjaannya apa sih? Saya ngaret, serius lah Pak, nggak ada saya mereka Mas. Iya, iya, iya. Saya bawa mereka, ayo ikut ke rumah saya. Karena kebetulan rumah saya dekat dengan gerai. Iya. Saya bawa ke rumah, saya bawa ke belakang, ke kandang. Hmm. Nih, kerjaan rutin saya. Iya, ya, percaya saya. Ya memang itu Iya. pekerjaan saya gitu dan sampai sekarang ya itu gitu kan. Jadi kalau bicara cerita tentang itu, ya memang dinamikanya luar biasa. Betul, Tapi memang betul. butuh satu Betul, keberanian. betul, Mas. Itu. Iya. Memang itu sih sebenarnya yang selalu jadi ya. Jadi monster di dalam Betul. diri itu Mas, yang selalu kelahi di dalam kalau kita mau buka usaha. Selalu seperti itu. Nah, akhirnya tapi memang tidak bisa disangkal Mas. Sewaktu sampean menjabat di sebelumnya, link itu terjalin dengan baik Mas ya. Iya. Link terjalin baik dan itu mengantarkan Mas Adung ke berbagai jabatan yang penting di lini usahanya Mas Adung ini. Iya, iya. Ya kalau boleh tahu ini Mas Adung ini sekarang dengan kondisi sekarang kembali bukan kembali ya memang anak petani dan kembali ke ladang ya. Ya, benar. Terus sekarang juga memperdalam soal peternakan ya. Kalau boleh tahu itu sekarang Mas Adung itu dipercaya pada posisi apa aja nih Mas, di berbagai organisasi? Jadi ketika saya kemudian memutuskan untuk berhenti itu ya, saya masih belum punya pilihan mau ngapain. Oke. Mau ngapain. Jadi waktu itu ke pasar malam dekat rumahnya Mas Adi. Iya. Itu masih ramai dulu di depan Ramai koran banget ya. ya. Jadi ke pasar malam saya nganter istri belanja, saya duduk di motor. Ketemu sama teman SMP. Dung, carikan aku tenaga nah. Untuk apa? Untuk bantu bikin jamur tiram. Oke. Jamur tiram putih. Pasti jamur tiram putih saya nggak paham gitu kan. Wah itu gini. Saya pulang tuh cerita sama istri langsung. Saya telepon dia. Setelah cerita sama istri, ya udah kalau mau usaha itu ya usaha. Tapi saya belum berhenti kerja itu. Telepon lah teman itu. Namanya Muhajir. Cir, boleh nggak saya belajar bikin jamur tiram? Boleh. Serius ini? Iya, nggak apa kamu. Saya cuti mas. Dari pekerjaan, ambil cuti 15 hari. 1 pekan saya nguli di tempat teman saya itu. Iya. Mulai membuat adonan untuk backlog namanya ya, media itu. Sampai semua jadi. Jadi 1 minggu itu saya yakin bisa. Saya suruh adik ipar saya, karena dia tukang, buatkan kumbung jamur. Ini segala perlengkapannya, bla 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 bla. Saya siapkan. Langsung saya mengundurkan diri. Iya. Cuma untuk memulai itu, karena saya udah punya basic marketing ya, jadi untuk memulai itu saya beli dulu log yang sudah jadi nih dari teman, supaya saya cepat punya panenan gitu kan. Kalau nunggu itu kan nanti prosesnya agak lama, sekitar 40 harian lah baru mulai panen. Saya beli yang sudah jadi, nggak banyak dulu waktu itu beli, hanya sekitar 500 apa 800 log gitu saya beli sama dia. Jadi mulai punya panenan, saya mulai buka pasar gitu ya, panen dari 2 kilo, 3 kilo. Saya pesan teman tadi itu,
Kalau kamu sekarang puas dengan hasil 50.000, ya udah begitu aja. Tapi kalau kamu mau naik 10.000, tiket. Itu yang saya lakukan di jamur. Dari panen 3 kilo, 5 kilo. Kalau segini nggak cukup nih. Harga panen, harga jamur 30.000. Kalau panen 5 kilo kan hanya 150.000. Iya, iya. Belum biaya operasional, apa segala macam. Saya tiketkan terus, Mas. Jadi topnya saya di jamur tiram itu, satu hari rata-rata panen 30 kilo. Satu hari. 25 sampai 30 per hari. Sampai punya berapa ini, dan ada kakak adik itu ikut membantu. Jadi ada kebanggaan, kepuasan gitu ya. Karena membuka lapangan kerja untuk keluarga gitu kan. Itu pertama kali saya di jamur. Di jamur itu saya 8 tahun sempat berjalan. Ya seiring berjalannya waktu memang kita kalau mau berwirausaha harus siap dengan segala perubahannya gitu kan. Nah, kemudian ketika jamur saya mulai menurun, datanglah teman ceritanya itu. Teman yang tahu dengan saya. Kebetulan beliau sekretaris di KTNA kecamatan. Oke. Mas, gabung ke KTNA. Apa sih KTNA? Saya nggak ngerti juga gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ikutlah mulai saya menimbrung di sana. Ternyata di KTNA ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai komoditi yang berbeda-beda. Ada peternak, ada perikanan, ada hortik, ada pangan, ada macam-macam. Wah, menarik juga gitu ya. Jadi ikutlah saya bergabung di KTNA itu tahun 2017-an lah kalau nggak salah. 2017-an. Qadarullah teman yang ngajak saya, sekretaris tadi itu, ikut Pilkades, menang. Akhirnya sekretaris kecamatan kosong. Iya. Saya diminta sama ketua kecamatan untuk menggantikan. Itu mulai kalau bicara karir ya Iya, di iya, KTNA, mulailah dari situ. Dan saya aktif, Mas. Hmm. Aktif sampai kemudian 3 tahun yang lalu saya akhirnya dipilih menjadi ketua KTNA Kota Samarinda. Oke. Itu pertama kali. Nah, dari situ ya, karena memang tadi itu yang Mas Adi sampaikan, ketika saya masih bekerja itu Link sudah koneksi dibangun. udah Koneksi begitu, sudah. udah cukup terbangun sehingga semuanya mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan sampai kemudian banyak kegiatan yang akhirnya saya dipercaya oleh teman-teman dan itu bisa membawa manfaat. Jadi kalau sekarang ini KTNA saya sebagai ketua Kota Samarinda. Brigade Pangan Solo Mantung untuk Kecamatan Samarinda Utara saya dipercaya menjadi manajernya di Brigade Pangan. Di Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, saya sebagai sekretaris. Kemudian saya juga ketua Posluhdes, Pos Penyuluhan Desa, kelurahan ya kalau Iya, gitu. iya. Nah, sekelurahan. Ya, dan banyak yang lain-lain, termasuk sekarang Koperasi Merah Putih yang cukup menyita waktu dan tenaga. Iya. Itu jadi kalau ya banyaklah kegiatan ya, termasuk di beberapa organisasi-organisasi seperti Ikatan Keluarga Jawa itu ya, IKAPAKARTI, di sana saya juga aktif gitu ya. Di Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia, saya Iya. juga di sana bergabung menjadi wakil ketua 1 gitu kan. Wakil sekretaris 1. Nah, jadi ya cuman ya memang harus siap meninggalkan pekerjaan rutin kadang-kadang. Ini aja Menyita nanti waktu ya. loh iya menyita waktu. Jadi nanti belum selesai sini, belum sini. Jadi makanya istri itu ketika awal-awal mau dibentuk koperasi itu Mas, dia ngelarang saya untuk ambil lagi. Nah, katanya gitu. Karena pensi saya udah mulai naik. Saya ini sekarang kan Mas Adi. Jadi sekarang ini saya rutin konsumsi amlodipin. Penurun tekanan. Padahal saya ini kan donor darah rutin gitu ya. Sampai saya, aduh, saya ngomong gini sama dokternya, dok, boleh nggak sih? Kan kalau orang donor tuh nggak boleh donor setelah ketika 3 hari sebelumnya tuh minum obat. Gitu. Iya. Boleh nggak dok kalau nanti, karena saya ini di donor darah saya sudah terima penghargaan yang ke-75. Saya sekarang udah 90-an kali donor gitu kan. Saya kepengen juga sampai yang 100 gitu kan, terus gitu kan. Tapi bukan masalah 100-nya, cuman ketermanfaatannya gitu ya. Ketika kita bisa berbagi dengan sesuatu yang baik, kenapa enggak gitu kan. Saya ngomong sama dokternya, dok boleh nggak sih kalau misalnya ini saya sudah mau jadwalnya donor per 2 bulan, saya nggak usah minum dulu nih amlodipinnya gitu kan 5 hari supaya bisa donor. Apa jawab dokternya? Kalau mau cari amal itu cari yang nggak membahayakan diri katanya gitu kan. Ya sudahlah. Sampai suatu ketika 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu Mas Adi, diingatkan saya sama PMI. Kebetulan ada orang butuh donor darah yang seperti darah saya B plus ya. Jadi saya balaslah ke pesan di WA itu. Mohon maaf, Bu, saya bilang, saya ini sekarang konsumsi rutin amlodipin. Saya kasih emot menangis gitu ya. Sedih karena saya nggak bisa berdonor lagi. Ini saya kira. Sekalinya disampaikan sama beliau, Pak,
konsumsi obat penurun tekanan, boleh melakukan donor. Mau berangkat saya, Mas. Semangat lagi saya. Jadi Iya, iya, mulai iya. lagi sekarang saya donor Heeh. untuk itu. Ternyata nggak apa-apa ya. Ternyata nggak apa-apa gitu. Ya, Hmm. makanya istri melarang saya untuk Hmm. ambil posisi Iya, sebagai iya, iya. ketua koperasi tadi. Cuma saya sampaikan kepada istri, Mak, saya itu sering diprotes sebetulnya bukan hanya sama istri, sama anak saya. Sampai bilang, ayah ini tidak punya waktu untuk anak, katanya gitu. Sana sini. Ya, bilang gitu kan. Bahkan sampai dia ngomong, kadang lebih sayang kambingnya daripada anaknya gitu. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu di kandang Di gitu ya. kandang. Saya bilang sama anak saya, Dok, saya bilang, ayah ini cuma ingin mengamalkan satu aja hadis Rasulullah. Hmm. Khairunas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Hmm. Ayah ini nggak bisa berbagi dengan harta, nggak bisa. Hmm. Yang bisa ayah bagi itu hanya waktu, pikiran, tenaga. Masa nggak boleh sih? Saya bilang begitu kan. Akhirnya anak istri saya itu mendukung semua. Itu sekarang jadi ya saya sekarang menikmati aja. Jadi kalau bahkan kadang-kadang anak saya itu kalau yang nomor 2 kan sekarang kuliah ya di UMKT. Saya mau berangkat gitu kayak misalnya mau podcast gini kan. Saya butuh seragam ini. Iya, Jadi iya. di lemari itu kan macam-macam tuh Iya, baju. iya. Dia yang siapin. Besok mau pakai apa ya? Ais, Nah, mantap. terus sama, sama istri saya udah gitu Oke, aja. oke, oke. Dinikmatin. Ya. Oke, nah kita sekarang ke Koperasi Merah Putihnya nih, Mas Adung. Yang menarik adalah kan sekarang semua pengurus Koperasi Merah Putih Sekaltim itu melihatnya kesampaian ini. Iya. Karena sampai menjadi apa? Bahasanya apa nih, Mas? Ketua ya? Ketua. Ketua. Apalagi dia jadi pilot project kota yang kemudian naik ke provinsi. Nah, kan itu tidak semerta-merta juga ya, Mas. Iya. Karena katanya konon sebelum itu bergulir secara resmi di Lempake itu sudah ada persiapannya. Nah, itu gimana? Bisa diceritakan sedikit, Mas Adung? Jadi koperasi kita Kelurahan Lempake ya, Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake. Itu kalau mau agak sedikit menyombongkan diri, kita adalah kelurahan yang pertama kali melaksanakan muskel. Musyawarah Kelurahan yang terkait itu ya. Okay. Jadi waktu itu sebenarnya bukan secara nggak sengaja, semua sudah diatur lah ya. Saya ketemu dengan teman dalam satu kegiatan acara gitu, dia menyampaikan informasi, ini loh ada Inpres nomor 9 tentang pembentukan koperasi merah putih di semua desa dan kelurahan. Oke. Nah, karena saya waktu itu pernah juga jadi RT gitu, jadi saya kenal sama lurahnya, saya soronglah itu ke Pak Lurah untuk segera dianukan. Ayo Pak ditanggap ini biar kita juga inilah maju gitu kan, karena ini kalau sudah program-program mandatori itu kan biasanya mendapatkan perhatian khusus. Saya pikirnya seperti itu. Nah, gayung bersambut Mas Adi. Jadi setelah kemudian terjadi komunikasi dengan Pak Lurah, nah itu ada teman yang beliau itu ketua forum P4S. P4S itu penyuluh pertanian pedesaan swadaya nasional. Jadi linknya dengan kementerian. Langsung dengan kementerian. Dia ngubungin saya karena beliau dulu juga ketua KTNA Provinsi Kaltim. Kenal dengan saya, menyampaikan ke saya, Mas Adung, ayo dorong dong dari kelurahan sampean dulu. Ini ada teman dari Kementerian Pertanian yang beliau masuk ke dalam Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini mau datang dia, bisa nggak difasilitasi untuk ketemu? Bisa Mas, saya bilang gitu kan. Ayo kita atur aja langsung ketemu dengan lurah. Saya bilang begitu. Connect. Saya sampaikan ke Pak Lurah merespon positif. Ketemu kami hari Kamis. Diskusi, ngobrol di ruangan LPM, kami pinjam. Nah, di ruangan LPM, kami ngobrol di sana. Jadi dari kementerian itu berdua, ditambah teman yang dari ketua forum tadi, saya, Pak Lurah, sama Kasih Kesra. Cerita, langsung kita sepakati. Kita Sabtu langsung laksanakan muskel. Dengan segala persiapan yang mepet tadi, karena kebetulan ada orang kementerian, supaya lebih gaungnya lebih dapat. Bersuratlah teman-teman kelurahan menyiapkan semuanya ke Diskumi, Dinas Koperasi Kota. Nah, akhirnya terselenggara lah. Dan terpilihlah saya di situ. Saya sampaikan ke teman-teman, ini terlepas dari bicara tentang mock up atau percontohan yang kemudian kita ditunjuk. Saya sampaikan teman-teman gini, udah yang penting gini sekarang. Terlepas dari semua itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah melengkapi legalitas kelembagaannya. Jadi akte itu kami pertama bayar sendiri, Mas. Walaupun kemudian pemerintah kota kan menanggung semuanya ya. Jadi ketika pemerintah mengalokasikan anggaran itu kami sudah berjalan.
selesai akte kita buat NPWP-nya, NIB-nya, sampai rekeningnya kita punya. Stempel masih pakai logo yang bukan logo yang seperti Iya, ini, bukan itu ya. yang Belum logo logo formal logo yang masih logo masih pohon bulat. beringin ya. Iya, Itu iya. kan untuk buka rekening, bukan untuk kejar mock-up-nya. Iya, Tapi iya. saya bilang, kalau kita mau memulai usaha, ya legalitas itu menjadi salah satu yang terpenting. Itu udah Iya. nggak bisa ditawar-menawar gitu kan. Apalagi sekarang dengan NIB itu kan nanti ada Benar, benar. KBLI yang harus Betul, dimasukkan dan betul. sebagainya. Itu bulan berapa itu persiapannya itu, Mas? Bulan Mei, Mei ya? bulan Mei. Mei 2025 ini ya? Bulan Mei 2025. Oke, Jadi oke. kami berjalan aja seperti Hmm. itu gitu kan. Sudah sampai kemudian ribut masalah mock up, harus mendaftar, harus Oke, ini segala oke. macam. Kami nggak tertarik sama sekali Hmm. karena pinjaman. Oh, oke. Nah, jadi LPDB maupun dari Himbara itu nanti sifatnya pinjaman. Yang Oke. waktu itu ya janji dengan macam-macam lah ya, 3 miliar dan sebagainya. Kemudian nggak usah lah, saya bilang. Itu akan nyakitin kepala, saya bilang. Hmm. Iya, kalau kita bisa mengelola uang itu menjadi produktif. Ketika nggak produktif itu menjadi beban, saya Betul, bilang ke betul. teman-teman. Jadi kita awal itu kan persiapan launching itu tanggal 19 awalnya. 19 Juli Juli. awal, Oke. sebelum ada perubahan. Jadi saya ingat itu tanggal 9 Juli, saya itu menyiapkan lahan dari Polri untuk tanam jagung kan. Polri dikasih Oke, tugas oke. itu untuk swasembada pangan untuk di jagung pipinnya. Saya nyiapkan di daerah Sungai Siring dengan perlengkapannya brigade pangan. Iya, Saya iya. turunkan tim di sana, nyiapkan lahan itu. Saya dihubungi dari orang koperasi provinsi. Pak Adung, buka grup. Grup apa Pak? Saya bilang. Itu saya minta masukin di grup katanya. Ada grup baru, buka dulu katanya. Saya ini masih kegiatan, buka dulu katanya. Saya buka grup. Grup itu judulnya launching KD KMP. Apa? Jadi saya masuk aja terus saya kenalkan diri katanya. Saya mengenalkan diri. Terima kasih Pak sudah diundang di grup ini. Iya, Kenalkan iya. saya Adung dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake. Bla bla bla. Jadilah diskusi. Sampai kemudian di situ saya ditanya oleh beberapa orang dalam grup yang saya nggak kenal tentang legalitas. Sudah disampaikan, saya jawab semua. Loh ini sudah siap nih. Kalau gitu di sini aja. Oh, gitu. Waduh, saya bilang gitu kan. Oke, Jadi oke, akhirnya oke, yang oke. awalnya itu ada beberapa daerah langsung hilang Mas. Konsentrasinya kalau pakai Karena sudah terurus semua. sudah lengkap. Oke, oke, Jadi berkas-berkasnya. gadis provinsi itu Bu ini langsung datang ke tempat kami survei gini. Sampai kemudian akhirnya semuanya serba cepat. Sampai Pak Asisten 2, Pak Barnabas turun, Bu ini itu turun ya. Kebetulan memang dikasih orang-orang yang memang mereka komit. Kesiapan dari mulai tanggal 9 ke tanggal 19 itu berapa kali rapat. Sampai saya sampaikan gini dalam rapat-rapat itu. Buat kami bicara launching tanggal 19 waktu itu. Kami itu nggak terlalu ini gitu ya. Oke. Nah, yang terpenting buat kami itu kalau kami ditunjuk jadi percontohan adalah pasca 19-nya. Kami dibiarkan atau kami didorong betul-betul untuk hidup. Betul. Mundur menjadi tanggal 21. Jadi semua persiapan itu berjalan begitu cepat. Turun jadi waktu launching itu Pak Gubernur beserta wakil, wali kota beserta wakil dan Benar. seluruh Forkopindanya, Benar. Pangdam, Kapolda. Jadi betul-betul luar biasa di tempat kita itu Mas. Sampai orang saya nggak tahu jadi saya nggak tahu karena saya nggak ada di lokasi tapi nggak bisa keluar ya. Iya. Jadi banyak yang cerita itu mereka jalan sampai berapa kilo gitu. Wah, Aduh, saya bilang. saya lewat situ Mas survei. Karena kan di tim kita turunnya full itu. Multimedia sama wartawan. Jadi jam 8 setengah 9 itu masih bisa lewat. Walaupun buka tutup. Iya, Gantian. Gantian. Pas di Puskeswan itu. Iya. Tapi katanya sudah jam 9 ke atas. Oh, sudah. Susah. Itu anggota dewan siapa ya? Itu parkirnya di masjid yang dekat pendakian itu, Mas. Yang mau ke kelurahan itu. Iya. Parkirnya di situ, Mas. Jalan kaki tak lihat itu. Kan saya di situ singgah di dekat situ ngopi sama teman Tribun situ kan ngopi. Iya. Nggak masuk deh, nggak usah. Temen sudah 2 orang di dalam. Udahlah sini aja, saya mau balik setelah ini, gue bilang. Karena nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi memang itu menjadi sesuatu sejarah buat kami. Makanya saya sampaikan ke teman-teman pengawas pengurus. Ini beban moral kita itu di sini. Saya bilang, kita harus tetap bagaimana caranya kita harus tetap survive. Ya alhamdulillah Mas Adi ya termasuk teman-teman media Kaltim ya. Kita ini teman-teman media ini ikut memantau perkembangan kita sehingga ketika kita ada kendala apa kita sampaikan terekspos langsung direspon. Langsung diresponnya lebih cepat.
Itu yang Iya, salah iya, satu iya. kemenangan Iya, kita. iya. Oke. Nah, ini Mas Adung, yang menarik, saya dengar juga, dan ini infonya valid ini. Eh, Katanya koperasi kita di Lempake, wah saya ngomongin koperasi kita, Mas. Iya, iya. Saya kan warga sana. Koperasi kita itu katanya bakal digeser ke lokasi yang lebih strategis Iya, dengan lini usaha yang lebih luas. iya, Nah, boleh benar. ceritain sedikit, Mas Ah, Adung? jadi memang Hmm. saat ini yang kita pakai gerai itu adalah fasum milik warga, bukan Oke, milik kelurahan ya. milik Milik warga warga ya. sekitar itu Hmm. peninggalan para sesepuh kita Ya, dulu, ya. fasilitas umum. Jadi memang kita sifatnya pinjam. eh karena memang dari program mandatori ini kan pembiayaannya kan sedikit ada masalah ya. Hmm. Sampai sekarang kan dari Himbara itu juga belum Oke, turun oke. pembiayaan Hmm. itu. Makanya saya bilang ke kawan-kawan, kalau kita hanya terfokuskan pada program mandatori Bapak Presiden, yang kris sembako, LPG, pupuk, kemudian apotek, klinik, dan sebagainya, kita nggak akan jalan, Ini saya kan bilang. jalan benar. Hmm. Maka langkah yang harus kita lakukan, kita harus membuka unit usaha yang berbasiskan pada potensi wilayah. Oke. Potensi lemak itu apa sih? Ya pertanian dalam arti luas, salah satunya peternakan. Karena kebetulan, ya nggak kebetulan juga sebenarnya, karena saya ada di HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, Hmm. saya kenal dengan teman-teman dinas yang menangani tentang itu. Oke. Bahkan dengan Hmm. kepala dinas pun kami cukup dekat, Oke. ya, kepala dinas provinsi Ya, terutama ya, ya, ya. Fahmi Imawan. Saya sampaikan kepada beliau, di provinsi itu kebetulan ada program yang namanya PDKT, pengembangan desa korporasi ternak. Jadi sederhananya gini, jadi PDKT ini ada dua kelompok tani yang bergabung menjadi satu, membentuk satu korporasi. Biasanya dipilih adalah koperasi. Oke. Saya sampaikan ke beliau, Pak, kami ingin mengakses program itu. Ya, Karena itu ya, pembiayaannya ya. dari hulu sampai hilir, pendampingannya ada semua Oh, gitu clear kan. dari hulu hilir tuh. Iya. Weh, Jadi menarik itu, Mas. pendampingannya ada Menarik semua. itu, Jadi Mas. mulai kandang, Ya, HPT, segala macamnya lah. sapronaknya, sampai hewan ternaknya itu akan dibantu semua. Tapi ada pendampingannya. Oke. Saya kepengen itu, Pak. Tapi saya nggak mau masing-masing. Kalau Ya, biasanya ya. kan dua kelompok ini nanti kelompok A tetap di wilayahnya, kelompok B tetap di wilayahnya, tapi ada membentuk korporasi. Hmm. Saya kepengen ini komunal menjadi satu. Ya, Kemudian kooperasinya kami nggak bentuk baru. Kami pengen koperasi kooperasi itu. Kelurahan Merah Putih lah yang ambil bagian di sana. Pak Kadis, wah menarik itu Mas Adung. Hmm. Karena waktu launching itu Bapak juga hadir di sana, Pak gitu. Fahminya. Pak Fahminya, Pak Oke. Kadis itu hadir juga. Wah menarik itu Mas Adung. Cuman kalau mau komunal, harus pastikan laharnya itu clear Clear. and clean. Oke. Lahan siapa yang mau dipakai? Yang mau kami pakai Pak, itu lahannya Pemkot. Harus clear dulu. Kalau nggak clear nggak bisa. Oke. Gitu kan. Pulang, saya ngomong sama teman-teman, dah bersurat ke Pak Wali, saya bilang. Kita minta audiensi dengan beliau. Bersuratlah kami ke Pak Wali, minta audiensi. Diterima kami pertama itu tanggal 20 Oktober. Kami sampaikan semua rencana kerja tentang pengembangan tadi itu. Jadi idenya Mas Sekretaris Mas Habibie, Ketua LPM, Pak kita bangun itu di tempat itu karena itu dekat kelurahan itu kan ada luasan lahan milik Pemkot itu sekitar 3,7 atau 3,2 hektar. Kita jadikan itu menjadi sentra ekonomi bisnisnya Lempake. Cakep. Koperasi yang ambil peran di sana gitu kan. Salah satunya peternakan itu Pak yang kita dorong. Oke, itu kita sampaikan ke Bapak. Kami konsepnya begini-begini. Kami diterima hampir 1,5 jam sama Bapak. Ujung di terakhir pertemuan kami yang tanggal 20 itu Bapak ngomong gini, udah gini aja dong, kamu buat visibilitas tadinya, analisa usahanya, Oke. minggu depan kembali. Jangan sampai saya kasih kamu lahan, tapi Tidak ada perencanaanmu. nah, Oke. dan rugi Iya, gitu iya. kan. Siapa? Pulang saya mikir, saya ini kalau bikin yang begitu-begitu nggak bisa Mas. Jadi saya itu Orang lapangan ini. ya saya bilang saya ini tukang gedor aja gitu kan. Akhirnya ya karena pertemanan tadi ya, dikenalkanlah saya sama teman itu dosen dari Unmul, Oke. dosen peternakan Unmul. Iya. Anak muda, Hmm. wah masih muda-muda, connect lah saya dengan mereka, diskusi saya sampaikan, tapi ini kerja sosial saya bilang, jangan bicara angka. Iya. Oh siapa? Saya kepengennya ke depan justru ini bisa menjadi tempat edukasinya teman-teman mahasiswa. Iya. Kita bekerja sama, nanti kami keuntungannya apa? Kami dapat tenaga gratis. Teman-teman bisa mendapatkan tempat untuk mengeksplor semua keilmuannya gitu Iya, kan. iya. Dibuatkanlah sama mereka. Jadi saya buat dua presentasi. Saya buat dari sisi potensi bisnisnya, potensi usahanya. Teman-teman buat dari sisi analisa usahanya. Udah selesai. Saat kami membuat itu, Mas,
karena dikasih waktu 1 minggu tuh dari Bapak. Datang surat dari mana? Madura itu loh. Sumeneb. 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 Perwakilan. Dari Sumeneb itu mau datang, mau berkunjung semua camat dan kades sekabupaten Sumeneb. 135 orang. Waduh, pusing juga. Kita nggak punya anggaran untuk menjamu orang sebanyak itu. Jadi saya WA lah protokol balai kota. Mas, tolong agendakan dengan Bapak sebelum tanggal itu, saya bilang. Iya. Siap Mas Adung, katanya. Jadi diagendakan kami di tanggal 4. Waktu itu suratnya tanggal 8 untuk rencana kunjungannya. Tanggal 4 kami diterima oleh Bapak. Dari jam 3 kami masuk ke ruang rapat itu sampai setengah 6 mempresentasikan itu. Wah, terjadi pokoknya diskusinya mengalir lah. Dinamis lah itu. Ya. Cuman goalnya kan dapat. Akhirnya saya dikasih lahan 1,1 hektar oleh Bapak untuk dikelola. Nah, dan semuanya itu kok ngikutin gitu Mas. Jadi dalam proses kami negosiasi dengan Bapak untuk menggunakan lahannya Pemkot, muncul lagi kan yang perintah terbaru dari Bapak Presiden. Semua KDKMP harus menyiapkan lahan 1.000 meter untuk penyeragaman gerai. Jadi Lempake itu menjadi satu-satunya kelurahan yang paling siap. Lahannya sudah ada dan sudah disetujuin. Kalau yang lain kan masih nyari, nanti masih diajukan dulu disetujui atau tidak gitu kan. Lempake siap. Sampai kemudian Sumeneb itu datang. Nggak lama setelah itu Pak Wamendagri datang lagi. Wamendagri datang, Wamendagri 3 Pak Ahmad Wiyagus. Kami ajak untuk ngelihat langsung ke lokasinya. Nah, setelah semua itu, kemudian saya meminta lagi untuk dijadwalkan menghadap ke Pak Fahmi, Pak Kadis makan. Untuk menyampaikan apa? Saya sampaikan ke sekretaris pribadi beliau, tolong agendakan untuk ketemu dengan Bapak. Yang akan kami sampaikan ke beliau adalah laporan tentang progres kesiapan lahan dan dukungan Wali Kota Samarinda. Dijadwal, Mas. Oke. Jadi hari Senin kemarin, saya menghadap beliau. Saya sampaikan semua, wah beliau luar biasa, senang lah. Nah ini sesuatu yang nanti kita jadikan pilot project Mas Adung. Mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan. Ini kan istilahnya kalau ikhtiarnya ini kita sudah maksimal. Tapi kan nanti kan turunnya ini di 2026 ya, kita nggak tahu nanti dalam perjalanan itu ada efisiensi lagi atau apa, kita nggak ngerti lah ya, tapi usaha itu udah kita lakukan dan beliau sangat setuju untuk dilakukan itu, apalagi kita perencanaan nanti di lokasi itu kami nanti butuh tentu kerjasama dengan LPM segala macam ya, kita akan buat di sana itu menjadi semacam eduwisata, kita ingin jadikan lokasi itu ada integrated farming, peternakan, pertaniannya, perikanannya, sampai kepada kuliner. Samarinda kan belum ada kuliner khas domba. Kalau breeding kita bagus, kita nanti kuliner khas domba dari hasil breeding kita sendiri. Ini yang kita inginkan ke depan itu seperti itu. Mimpi besarnya. Mumpung mimpi ini masih belum berbayar gitu kan. Jadi kita mimpi-mimpi dulu. Nanti kalau mimpi udah berbayar kan repot. Jadi itu kita lakukan gitu Mas Adi. Ya menarik sekali ya. Seperti tadi dijelasin Mas Adung ya, sebenarnya program pemerintah itu tidak sesulit yang kita bayangkan sebenarnya. Apalagi kalau kita mau sedikit lebih capek, gitu ya. Mau sedikit lebih mikir. Dan sebenarnya ya itu yang dilakukan oleh Mas Adung dan timnya. Dan saya bangga juga karena ada bagian dari tim saya juga di dalamnya. Gitu. Nah, yang menarik nanti itu Mas sebenarnya. Kita juga sudah sepakat juga sih kita di tim kreatif nanti pada saat opening lahan yang baru itu kita bikin liputan khusus, Mas. Siap, mudah-mudahan. Karena memang hal itu menjadi prestasi tersendiri lah. Bukan dari sisi kelurahan Lempaknya, tapi dari sisi kota dan provinsinya sendiri. Karena apa? Karena dari titik tertentu inisiatifnya itu datang duluan. Iya, benar. Nah gitu. Oke, makasih Mas Adung. Ini kita sudah berapa menit kita nih? Lebih dari hampir 1 jam ya. Nggak terasa. Tapi memang materinya menarik Mas. Materi menarik karena begini. Kita tahu Mas, bidang yang sedang ditekuni Mas Adung itu tidak semua orang mau menekuni. Iya, betul. Padahal potensinya besar. Gitu. Sama seperti pada waktu saya ngobrol-ngobrol sama berapa waktu lalu saya ngobrol sama pengusaha pertanian Mas. Kadang mereka kebentur sama aturan-aturan yang mungkin terus hulu hilirnya yang kadang mentok.
belum lagi ketemu preman-preman juga, Iya, ya banyak dinamikanya lah ya, banyak dinamikanya. Dan padahal rata-rata mereka ada juga yang masih muda. Jadi kadang mereka tuh kalau di sini kebentuk, ngapain aku mau repot sini? Iya, iya, iya. Mending saya ke bidang lain. Nah itu sebenarnya. Padahal kita punya potensi yang cukup besar itu Besar. Mas ya. Ya oke. Ini Mas, kita berharap ada episode lain yang Siap. dimana Koperasi Merah Putih kita sudah berjalan dan kita shootnya di sana. Oke. Kita shootnya di sana ambil lihat bagaimana kesibukannya operasional seperti apa. Oke, sekali lagi makasih Mas Adung atas waktunya. Makasih. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih. Amin, amin. Ya, oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.